Selamat pagi rekan-rekan saya. Hari ini topiknya seputar tentang dunia hipnotis. Yaitu kita membahas tentang hipnoterapi. Tepatnya adalah hipnotis untuk masalah-masalah kesehatan. Sebelum kita bicara tentang hipnoterapi, kita bicara dulu tentang hipnotis. Hipnotis itu merupakan cara kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar ya. Nah, pikiran bawah sadar ini mencakup 88% dibandingkan dengan pikiran sadar yang hanya mencakup 12%. Di dalam pikiran bawah sadar ini tercakup dengan pengalaman-pengalaman ya, termasuk pengalaman pahit maupun pengalaman yang menyenangkan yang membuat seseorang bisa saja mengalami keluhan seperti depresi atau cemas yang diakibatkan oleh pikiran bawah sadarnya tidak sejalan dengan pikiran sadarnya. Marilah kita bahas tentang hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini penggunaan hipnotis pada dunia medis ya. Jadi ada masalah-masalah kesehatan yang bisa digunakan di terapi dengan menggunakan hipnotis. Misalnya apa saja? Misalnya adalah masalah seksual. Nah, masalah seksual ini dokter pernah melakukan hipnoterapi pada masalah seksual. Tapi tidak semua masalah seksual itu bisa diatasi dengan hipnoterapi. Tapi khususnya bagi masalah gangguan seksual yang disebabkan karena masalah psikis, misalnya seseorang yang tidak bisa berhubungan karena masa lalunya atau karena trauma masa lalunya, itu bisa diterapi dengan hipnoterapi. Gangguan tidur, kemudian gangguan panik. Nah, gangguan panik ini biasanya wujudnya tidak selalu berupa panik yang kita lihat, tapi bisa saja wujudnya seperti gangguan jantung berdebar, kemudian mengalami vertigo, mengalami kaki tangan terasa dingin, nyeri satu badan, itu berupa gejala daripada panik. Kemudian orang yang kelebihan berat badan dan berkeinginan untuk memperbaiki berat badannya, itu salah satu bisa dicoba dengan hipnoterapi dengan mengubah mindset pikiran bawah sadarnya, dengan mengubah keinginan makannya menjadi lebih berkurang. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah mencoba berkali-kali berhenti merokok tetapi susah, itu juga bisa menjalani hipnoterapi. Mungkin selama ini nasihat-nasihat yang kita berikan untuk pasien perokok itu cuma nempel di pikiran sadarnya saja, sehingga beberapa hari keinginan untuk berhenti merokok itu hilang. Tetapi dengan mengubah pikiran bawah sadar seseorang, maka keinginan berhenti merokok itu jauh lebih lama daripada kita hanya berbicara dengan pikiran sadarnya. Pada saat orang kehamilan maupun melahirkan juga kadang-kadang ada keluhan kecemasan, merasa nyeri, merasa takut, itu bisa dilakukan hipnoterapi. Nah, masalah lain yang sering kita terapi dengan hipnoterapi mungkin seseorang yang fobia ya, fobia apa saja, misalnya fobia terhadap kecoa ya, fobia terhadap ketinggian. Nah, di videonya dokter sebelumnya itu ada terapi menghilangkan fobia terhadap ketinggian. Kemudian rekan-rekan yang sering mengalami gangguan tidur ya, gangguan tidur juga sangat mudah diterapi dengan hipnoterapi. Apalagi kalau rekan-rekan tidak ingin ketergantungan atau selalu memakai obat tidur untuk bisa tidur. Kemudian rekan-rekan yang begitu banyak masalah sosial atau masalah apapun yang bisa menimbulkan depresi, rasa tidak berguna, bisa salah satu pilihannya dengan hipnoterapi. Penderita-penderita yang sesak napas seperti asma, kadang-kadang kecemasan bisa memperberat keadaannya sehingga terapi dengan hipnoterapi bisa memperbaikinya. Jadi
pada dasarnya hipnoterapi ini memperbaiki perasaan pada diri seseorang. Nah, caranya bagaimana sih supaya rekan-rekan tidak bingung mekanismenya? Misalnya begini, seseorang datang dengan gangguan vertigo yang tidak hilang-hilang, kemudian mengeluh sakit ulu hati, jantung berdebar-debar yang juga tidak hilang-hilang. Padahal sudah cukup lama ini meminum obat penghilang pusing, penghilang asam lambung, tapi tidak ada perubahan. Jadi biasanya gangguan ini disebabkan karena gangguan panik, ya, gangguan kecemasan. Nah, gangguan panik ini kan menjadi pencetus seseorang bisa mengalami psikosomatis. Ketika ada masalah tertentu yang bisa menimbulkan rasa cemas pada seseorang, ini akan membangkitkan gejala-gejala yang disebut dengan psikosomatis. Seperti apa? Seperti vertigo, kemudian belakang leher kaku atau yang disebut dengan tension headache, kemudian asam lambung naik yang wujudnya bisa saja sesak napas, berdebar-debar, rasa pahit di pangkal lidah kita, kemudian nyeri ulu hati, kita bersendawa, kemudian kaki tangan dingin, kesulitan tidur, dan biasanya keluhan lemes yang dirasakan terutama pagi hari, dan keluhan ini tidak membaik berbulan-bulan walaupun kita sudah memakai berbagai macam obat. Nah, ini adalah bisa rekan-rekan yang mengalami ini untuk mencoba dengan menggunakan terapi yang disebut dengan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu bukan terapi yang seperti kita lihat di pertunjukan-pertunjukan hipnotis, ya. Tapi ini memang benar-benar terapi untuk memperbaiki keadaan kesehatan seseorang. Jadi ini terapi, apakah ada efek samping? Tentu tidak. Jadi terapi ini tergolong cukup aman. Dia hanya memperbaiki perasaan seseorang, perasaan di pikiran bawah sadarnya. Dengan memperbaiki pikiran bawah sadarnya, nanti perwujudannya di kelakuan dan hasilnya itu kita bisa rasakan setelah pasca hipnoterapi. Demikian rekan-rekan, bye.